Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Swordes, dan pada podcast kali ini saya mau share gimana sih caranya untuk memimpin tim dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin tim kita ada yang suka ngomong misalnya, atau ada yang terlalu to the point, atau ada yang mungkin agak males, atau dan berbagai macam lainnya. Gimana cara mengatasinya kita akan bahas di episode kali ini. Jadi buat kamu leader ataupun calon leader, kamu perlu dengarkan ini sampai selesai. Jadi pertanyaan ini muncul dari salah satu mentee saya ya. Jadi dia join mentoring saya selama 30 hari ke depan. Nah, salah satu challenge yang dia hadapi ya, itu adalah bagaimana menghandle tim dengan karakteristik yang berbeda. Jadi dia cerita seperti ini. Jadi dia punya tim ya 6 orang ya waktu itu, tapi hanya dalam 1 bulan langsung keluar 3 orang. Jadi sisa 3 ya. Terus penyebabnya adalah kendala dari karakteristik yang berbeda karena pekerjaannya sebagai fundraiser. Jadi dia yang mengumpulkan dana gitu ya. Jadi dia harus punya skill sales dan komunikasi yang baik. Namun karena karakter tiap orang berbeda, ada yang pendiam, susah terbuka, ada yang dikasih saran tidak mau menerima atau keras kepala, ada yang semangatnya tinggi, ada yang enggak. Sedangkan pekerjaan sebagai fundraiser ini secara basic harus punya skill sales dan komunikasi ya. Gimana cara menghandle ini? Oke. Nah, karena background saya dari HR, terus saya membaca tim kamu itu punya berbagai macam background. Dari situ saya melihat yang pertama mungkin ada salah satunya miss di rekrutmen ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita lihat aja, salah satu tugasnya itu adalah sales ya, menjual, berkomunikasi kayak gitu. Tapi tim yang di hire itu adalah yang pendiam, yang sulit buat jualan, dan lain-lainnya. Nah itu pasti kan jadi nggak pas antara spesifikasi pekerjaan dan orang yang di hire tidak pas gitu. Bayangin ada sales yang nggak suka ngomong. Kira-kira pas nggak? Pasti nggak kan? Mungkin dia lebih pas di belakang layar, olah data, dan lain-lainnya. Ataupun sebaliknya, ada orang yang pendiam gitu. Atau misalnya ada orang yang suka ngomong, ya, ceriwis banget, suka jualan gitu. Terus kita taruh dia di pekerjaan yang back office atau di belakang layar, di balik laptop gitu ya. Kira-kira dia happy nggak? Ya nggak juga, karena dia lebih senang ketemu orang, tapi pekerjaannya malah nggak pernah ketemu orang. Jadi rekrutmennya harus pas dulu, itu saran saya. Jadi kalau kamu kamu bisa ikut dalam proses rekrutmennya, dimana memastikan orang yang masuk itu sesuai spesifikasi dengan yang kamu butuhkan. Oke. Terus pertanyaannya gimana kalau misalnya orangnya udah terlanjur masuk? Bagaimana cara aku bisa menyesuaikan diri kayak gitu ya. Nah, kamu bisa pelajari dari kalau karakteristik orang ya, bisa pelajari tentang ilmu namanya ilmu DISC. DISC itu adalah singkatan dari dominan, influence, steady, dan compliance ya. Jadi kalau ini singkat aja ya, karena waktunya terbatas. Kalau misalnya dominan tuh dia orangnya nggak suka to the point ya. Dominan itu orangnya to the point. Jadi dia nggak suka bertele-tele. Kalau tipe I atau influence, itu dia suka ngobrol sana, ngobrol sini.
Tipe S itu dia suka yang damai. Dia suka yang peaceful gitu. Tipe C, tipe compliance, itu dia selalu nurut atau manut dengan aturan-aturan yang ada gitu. Harus ada data juga dari kalau kita mau bicara. Nah, seorang komunikator yang baik itu adalah dia yang bisa menempatkan dirinya ya, dia bisa fleksibel ketika berbicara dengan berbagai macam orang. Ketika ngomong dengan atau timnya tipe dominan, ya, dia nggak bertele-tele, dia langsung to the point. Ya, saya punya tim yang tipe dominan dan compliance gitu, dia nggak suka bertele-tele, dia langsung to the point, apa tugasnya gitu. Dan saya juga punya tim yang tipe I atau influence, karena saya punya salah satu orang trainer juga di di kantor gitu ya. Saya cari tipe I. Kenapa? Karena dia suka ngomong gitu. Suka ngomong, ceriwis gitu. Suka ketemu orang. Nah, saya hire dia. Dan itu salah satu keputusan hire yang tepat. Jadi, ketika ada training, dia bisa maju seperti itu. Dan ketika ngomong sama orang I, itu dia suka ngobrol. Jadi, kalau mau dekat sama dia, ya kita perlu banyak ngobrol gitu. Ya. Nah, jadi kita harus fleksibel nih sama tim kita. Dia itu karakteristiknya seperti apa. Kalau misalnya nih contoh, dia nggak suka bertele-tele, ya dia suka to the point aja. Ya udah kamu ngomong sama dia to the point. Tapi kalau ada tim yang suka, kayaknya mau dijelasinnya harus lebih detail, harus spesifik, ya kamu bisa menyesuaikan karakteristikmu seperti itu. Ya, jadi seorang leader, seorang komunikator itu harus fleksibel, ya. Dan seorang leader pun juga harus bisa mengetahui apa hot button dari tim kamu. Ya, apa yang paling penting buat dia? Yang paling penting buat dia di keluarga. Kamu bisa gunakan hot button itu untuk membuat dia bergerak untuk menuju tujuannya, gitu. Misalnya, kamu tahu yang paling penting dia buat keluarga. Misalnya kamu bisa ketika ngobrol sama dia, kamu bisa kaitkan dengan kepentingan hot button-nya dia gitu, kayak bilang, ayo dong, misalnya ada target gitu. Katanya kamu mau liburan sama keluargamu, misalnya. Jadi apa nih hot button-nya? Atau misalnya dia mau beli handphone terbaru. Kamu tahu itu. Kamu bisa bilang, katanya kamu mau achieve targetmu, mau ganti handphone katanya. Nah, kamu harus tahu nih hot button-nya apa. Apa yang paling penting buat dia. Karena orang bergerak tuh karena ada hot button-nya itu. Gimana cara cari taunya? Ya, kita harus ngobrol sama dia. Dari hati ke hati. Kita tahu aspirasinya apa. Dengan begitu, ketika kita tahu apa yang paling penting buat dia, kita bisa menggunakan itu untuk menggerakkan tim kita. Ya. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Ya. Jadi, kamu bisa sesuaikan. Yang pertama, kamu harus hire orang yang tepat dulu sesuai dengan spesifikasinya ya, buat kamu yang seorang leader ya. Jangan sembarangan, karena kalau udah masuknya sembarangan sulit juga gitu ya. Orang yang harusnya di back office malah jadi sales ataupun sebaliknya. Terus yang kedua, kamu harus tahu karakteristik timmu seperti apa. Kalau misalnya tadi ya, ternyata sukanya to the point, ya kamu harus menyesuaikan diri, kamu harus to the point. Kalau dia suka ngobrol, ya kamu harus lebih banyak ngobrol sama dia juga. Kayak gitu, agar bisa match, bisa connect sama dia. Dan yang terakhir, kamu harus tahu hot button-nya dia, ya, dan kaitkan hot button itu dengan tujuan organisasi atau tujuan tim kamu. Ya, kamu ada target sales, nah kaitkan target sales itu dengan kepentingan dia, ya, yang paling penting buat dia, misalnya buat keluarga, ataupun dia mau upgrade handphone, atau mungkin dia mau karirnya terus bertumbuh. Nah, kamu bisa kaitkan berbagai macam tujuan itu atau hot button itu dengan tujuan organisasi. Oke? Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.